Coach Justin menyayangkan Stefano Lillipali diabaikan timnas Indonesia. Penyebab ulah Romeni dan Jairo tak bisa perkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Mantan pemain Vietnam ketakutan, timnas Indonesia bagaikan Dream Team. Media Vietnam gemetar bahas Marcelino Ferdinand. Pemain yang bisa gantikan Asnawi di skuad timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Coach Justin menyayangkan Stefano Lillipali diabaikan timnas Indonesia. Pengamat dan komentator sepak bola terkemuka Indonesia, Justinus Laksana, memberikan pendapatnya tentang daftar 28 pemain yang dipilih untuk timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Vietnam. Justinus, yang sering dipanggil Coach Justin, merasa kecewa karena nama Stefano Lillipali tidak termasuk dalam daftar tersebut. Lillipali sedang berada dalam performa terbaiknya saat ini. Musim ini di Liga 1 2023-2024, pemain berusia 34 tahun itu telah mencetak 11 gol dan memberikan 17 assist. Kontribusinya menjadi kunci keberhasilan Borneo FC dalam bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia. Momen Lillipali sangat bagus sekarang. Borneo berada di puncak klasemen, bisa meraih gelar juara. Saya telah melihat beberapa cuplikan pertandingannya di bawah Peter Huistra, dan dia tampil sangat baik, ujar Justin dalam video di kanal YouTube Sport TV Indonesia. Jadi, saya merasa agak sedih secara pribadi jika Lillipali tidak dipanggil, tambahnya. Menurut Justin, kehadiran Lillipali akan memberikan dampak positif tidak hanya secara teknis bagi timnas Indonesia, tetapi juga secara sosial. Sebagai pemain dengan latar belakang Belanda, Lillipali mampu berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Belanda. Selain itu, sebagai sosok yang sudah lama berkarier di sepak bola Indonesia, ia juga mahir dalam berbahasa Indonesia dan memahami betul budaya sepak bola di Indonesia. Penyebab ulah Romeni dan Jairo tak bisa perkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa saat ini belum ada rencana untuk menambah pemain naturalisasi dalam skuad timnas Indonesia. Dalam kepemimpinan Erick Thohir, PSSI memang aktif dalam usaha merekrut pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri. Pemain-pemain yang kemudian menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia bukanlah sembarang pesepak bola. Di masa kepemimpinan Erick Thohir, beberapa pemain seperti Justin Hubner, Cerezo Osaka, dan Jay Idzes, Venezia, telah dinaturalisasi. Saat ini, PSSI juga sedang berupaya untuk mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain seperti Tom Haye, SC Heerenveen, Ragnar Oratmanoen, Fortuna Sittard, dan Martin Paes, FC Dallas. Erick Thohir mengatakan belum ingin menambah pemain naturalisasi. Saat ini fokus masih pada naturalisasi yang sedang berjalan, ujar Thohir kepada wartawan di Jakarta pada Kamis, 14 Maret 2024. Ini adalah sebuah proses yang sangat cepat. Kami berterima kasih kepada Presiden dan DPR RI yang telah mendukung percepatan ini, tambahnya. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah hal ini mengindikasikan bahwa pemain keturunan seperti ulah Romeni dan Jairo Riedewald belum menjadi target PSSI? Beberapa minggu lalu, pelatih Shin Tae-yong melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa seperti Belanda, Belgia, dan Italia. Tujuan kunjungan Shin Tae-yong adalah untuk memantau para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Selain itu, Shin Tae-yong juga terlihat berfoto bersama dua pemain keturunan Indonesia, yaitu Jens Raven, FC Dordrecht U21, dan Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen. Banyak yang berharap bahwa Kelvin Verdonk bisa menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PSSI. Mantan pemain Vietnam ketakutan, timnas Indonesia bagaikan Dream Team.
Keberadaan pemain-pemain naturalisasi yang menjadi bagian dari timnas Indonesia telah membuat tim Garuda menjadi seperti tim impian bagi Vietnam. Seorang mantan pemain Vietnam, Dang Quong Nam, yang kini menjadi pengamat sepak bola, mengungkapkan pandangannya tentang pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret. Quong Nam, yang pernah menjadi striker untuk timnas Vietnam pada tahun 90-an dan 2000-an, mengakui kualitas pemain-pemain naturalisasi yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dalam sebuah tulisan di media Tan Nien, Quong Nam membandingkan skuad yang dilatih oleh Philippe Troussier saat ini dengan skuad Vietnam saat kualifikasi Piala Dunia 2022, di mana Vietnam berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 4-0. Hanya dua pemain sayap, Asnawi, Mangkualam, dan Pratama, Arhan, yang dipertahankan oleh Shin Tae-yong. Sebagian besar lawan kita diganti dengan pemain-pemain naturalisasi berkualitas dari Eropa, tulis Quong Nam sambil menyebutkan beberapa pemain yang menjadi bagian dari timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Ikut bermain dua pemain yang telah bermain di Eropa dalam beberapa tahun terakhir seperti Egy Maulana dan Witan Sulaiman, membuat Indonesia memiliki kualitas generasi Dream Team yang belum pernah ada dalam sejarah sepak bola negara tersebut, tambahnya. Quong Nam juga menyoroti dampak signifikan dari kehadiran pemain-pemain keturunan ini ketika timnas Indonesia berkompetisi di Piala Asia 2023. Tim inilah yang menghancurkan tim Vietnam di fase grup Piala Asia 2023. Pemain-pemain naturalisasi tersebut memiliki bentuk, kekuatan, pola pikir, dan intensitas pressing yang tinggi yang hampir membuat pemain muda Vietnam kesulitan bernapas, tulis Quong Nam. Lawan selalu berusaha mendekat, melakukan tackle keras, dan seringkali melakukan pelanggaran, sehingga pemain tengah Vietnam sulit untuk mengontrol bola, lanjutnya. Media Vietnam gemetar bahas Marcelino Ferdinand. Penampilan cemerlang Marcelino Ferdinand di lapangan sepak bola Eropa telah membuat tim Vietnam merasa waspada menjelang pertemuan dengan timnas Indonesia. Media Vietnam, terutama TTO 247 VN, telah memberikan perhatian khusus kepada Marcelino Ferdinand karena keahlian dan permainannya yang istimewa. Menurut TTO 247 VN, meskipun Marcelino bukanlah seorang penyerang, namun keberadaannya selalu menjadi ancaman serius bagi lawan-lawan Indonesia. Marcelino Ferdinand selalu menjadi pemicu yang sangat berbahaya bagi tim Indonesia, demikian yang ditulis oleh TTO 247. TTO 247 VN menambahkan bahwa kemampuan Marcelino untuk bergerak bebas dan menembus ke area penalti lawan menjadikannya sebagai pemain yang harus diwaspadai. Prestasi Marcelino Ferdinand dalam membantu Indonesia mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 telah membuktikan kualitasnya sebagai seorang pemain. TTO 247 VN menyatakan bahwa Marcelino membuat strategi pelatih Vietnam, Troussier, terganggu dengan permainannya yang cerdik di lini tengah. Kesuksesan Marcelino dalam kompetisi Eropa semakin memperkuat posisinya sebagai ancaman bagi Vietnam. Saat ini, Marcelino Ferdinand memperkuat KMSK Deinze di divisi kedua Liga Belgia, menunjukkan kemajuan signifikan sejak bergabung pada Januari 2023. Selama membela KMSK Deinze, Marcelino telah bermain dalam 7 pertandingan dan mencetak 1 gol. Pemain yang bisa gantikan Asnawi di skuad timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam akan absen pada pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 timnas Indonesia. Absennya Asnawi dikarenakan akumulasi kartu kuning setelah menerima 2 kartu kuning pada pertandingan melawan Irak dan Filipina sebelumnya. Kehadiran Asnawi Mangkualam hanya akan terasa pada pertandingan ketiga grup F di Stadion Gelora Bung Karno. Namun, pada pertandingan keempat, pemain ex-PSM Makassar tersebut sudah bisa kembali bermain di Stadion Maidin. Kehilangan Asnawi bisa menjadi krusial bagi Indonesia karena biasanya ia menjadi pilihan utama. Pelatih Shin Tae-yong harus mencari pengganti yang tepat. Dari daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, Sandy Walsh menjadi pilihan utama untuk menggantikan posisi bek kanan atau sebagai pengganti Asnawi. Walsh memiliki kemampuan yang mumpuni untuk peran tersebut dan telah membuktikannya bersama klubnya.
Walsh biasanya bermain sebagai bek tengah di timnas Indonesia, menjadi salah satu dari 3 bek tengah andalan Shin Tae-yong. Dalam pertandingan melawan Vietnam, dengan absennya Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh kemungkinan akan bermain sebagai bek atau wingback kanan. Sementara, posisi bek tengah mungkin akan diisi oleh Jay Itzes yang sudah siap tampil. Namun, pada Piala Asia 2023, Sandy Walsh menunjukkan performa yang matang sebagai bek tengah. Menggeser perannya menjadi bek tengah bisa menjadi risiko, karena kombinasi pemain di pertahanan mungkin sudah terjalin dengan baik. Tanpa harus menggeser Sandy Walsh, Shin Tae-yong masih memiliki opsi lain untuk peran bek kanan, yaitu Yakob Sayuri. Formula ini telah diuji coba selama persiapan dan Piala Asia 2023. Yakob Sayuri memiliki karakter permainan yang mirip dengan Asnawi Mangkualam, namun dengan naluri menyerang yang lebih tinggi. Jika ingin bermain agresif, Yakob Sayuri menjadi pilihan yang sangat tepat.